Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1B1 akan menampilkan roleplay tentang teknik pemeriksaan apendikograf. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dengan NIM 2410505061. Di sini saya berperan sebagai radiograf, persiapan dan penjadwalan kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Lisma Fatimah Charle dengan NIM 24105031. Saya di sini berperan sebagai radiografer yang menjelaskan alat dan bahan. Kenalkan, nama saya Naila Sifa Syakira dengan NIM 2410505065. Di sini saya berperan sebagai radiografer memasukkan media kontras. Halo, perkenalkan, nama saya Sujanti dengan NIM 2410505063. Saya sebagai radiografer teknik pemeriksaan. Perkenalkan, saya Purnandianti Amari dengan NIM 2410505073. Di sini saya berperan sebagai membaca gambar radiograf. Pasien dengan nomor antrian 05. Ayo Bu, silakan duduk. Ayo Bu, silakan duduk. Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil sebagai radiografer di rumah sakit ini. Saya akan membantu proses pemeriksaan Ibu. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Purna. Oh baik, Ibu Purna ya. Dengan alamatnya? Alamatnya Jalan Nogosari Kidul. Oh, oke, baik. Jadi Bu, saya lihat dari surat pengantar dokter, Ibu dapat rujukan untuk pemeriksaan apendikograf. Sebelum kami jadwalkan dan lakukan pemeriksaan, saya ingin menanyakan beberapa hal yang sedikit tentang prosedurnya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Saya ingin menanyakan, memastikan beberapa informasi. Apa keluhan utama Ibu yang Ibu rasakan? Nyeri di bagian kanan. Oh ya, sejak kapan keluhan itu dirasakan? Baru 2 minggu yang lalu. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani operasi seperti usus buntu? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Kalau boleh tahu, Ibu sedang hamil atau kemungkinan ada hamil? Tidak. Tidak. Baik, apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat terhadap kontras? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pemeriksaan apendikograf ini adalah pemeriksaan ronsen untuk melihat kondisi usus buntu atau appendix. Biasanya untuk mendeteksi sisa atau kelainan setelah operasi. Pada pemeriksaan ini, Ibu akan dimintakan untuk meminum cairan kontras atau barium melalui mulut. Kontras ini akan membantu memperjelas gambaran saluran cerna pada foto ronsen Ibu, termasuk appendix. Setelah meminum kontras, akan diambil beberapa foto pada interval waktu tertentu sambil menunggu kontras bergerak ke saluran cerna bagian bawah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu persiapan yang harus Ibu siapkan untuk sebelum pemeriksaan. Jadi Bu, sebelum melakukan pemeriksaan, Ibu ada beberapa hal yang harus Ibu siapkan. Jadi yang pertama, Ibu harus puasa, makan dan minum maksimal 6 jam sebelum pemeriksaan. Sebaiknya 1 hari sebelum pemeriksaan, Ibu mengonsumsi makanan yang rendah serat seperti bubur kecap. Oke. Dokter mungkin akan memberikan obat pencahar atau pembersih usus untuk dikonsumsi malam sebelum pemeriksaan agar hasil foto lebih jelas. Pemeriksaan ini Bu tidak sakit, hanya saja Ibu mungkin akan merasa sedikit lebih mual atau penuh saat minum cairan kontras. Untuk waktu pemeriksaannya ini kurang lebih 30-60 menit, tergantung kecepatan gerakan kontras di dalam sistem pencernaan. Oke Bu, saya akan menanyakan apakah Ibu hari ini sudah makan atau sudah mulai puasa? Oke, baik, kalau belum puasa maka kami akan jadwalkan pemeriksaannya besok pagi. Baik Bu,
Jika Ibu bersedia melanjutkan pemeriksaan ini, kami akan minta tanda tangan sebagai bentuk persetujuan tertulis bahwa Ibu telah mendapat penjelasan, memahami, dan menyetujui prosedur ini. Silakan dibaca dulu formulirnya. Kalau ada pertanyaan, saya siap bantu. Jadi kalau Ibu sudah paham, boleh ditandatangani. Saya langsung tanda tangan saja ya. Iya. Oke, baik, sudah ya. Oke, Ibu sudah setujui, terima kasih. Maka kami jadwalkan pemeriksaannya besok pagi. Nanti akan kami berikan panduan tertulis untuk persiapan makan, puasa, dan obat pencahar malam ini. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Jika pertanyaan lebih lanjut atau ada keluhan mendadak, silakan hubungi petugas kami. Sampai jumpa di hari pemeriksaan ya Ibu. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pada pemeriksaan appendikografi. Yang pertama, pesawat sinar X dilengkapi dengan fluoroskopi, kaset ukuran 35x43 dilengkapi dengan grid. Selanjutnya handphone, marker, tek steril, wadah pengaduk, gel, barium sulfat, silika poset, air, lem, fluid, kateter. Selanjutnya ada bemo. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan media kontras pada pemeriksaan appendikografi melalui oral dan anal. Yang pertama melalui anal. Yang pertama meletakkan cat steril di atas meja pemeriksaan. Selanjutnya kita memakai handscoon. Baik, selanjutnya mengambil kateter dan gel, kemudian mengoleskan kateter dengan gel sepertiga kateter, kemudian masukkan kateter ke dalam anus pasien. Setelah dimasukkan kateter ke dalam anus, kemudian mengambil spuit dan mengembangkan balon dengan memasukkan angin melalui kateter. Setelah balonnya mengembang, dikunci dengan memutar spuit. Setelah itu mengambil irigator set, kemudian masukkan media kontras melalui kateter. Setelah media kontras terisi penuh, ditandai dengan media kontras kembali keluar atau disebut dengan reflux. Setelah itu mengambil lem dan menguncinya dengan lem agar media kontras tidak keluar. Selanjutnya kami mengambil media kontras atau barium sulfat dengan 1:1. Selanjutnya mengambil media kontras yaitu barium sulfat dengan perbandingan 1:1, 200 ml barium dan 200 ml air. Setelah itu diaduk hingga kental. Setelah itu diaduk hingga merata, tercampur. Mengaduk media kontrasnya sehingga merata. Setelah media kontras tercampur, lalu menyuruh pasien untuk meminumnya. Permisi Ibu, ini media kontrasnya. Baik, Mbak. Bu, rasanya hambar, namun diminum sampai habis ya. Iya, Mbak.
Silakan duduk. Baik Ibu, saya langsung mulai pemeriksaannya Ibu. Maaf ya Bu, saya bantu. Dilepas sepatunya Bu. Posisi pasien supine dan kedua tangan diletakkan di samping tubuh pasien. Kemudian arah sinarnya vertikal tegak lurus. CP-nya di pertengahan antara crista iliaca. Batas atasnya di processus poideus dan batas bawahnya di symphysis pubis. Di sini kami menggunakan kaset untuk apendiografi 35 kali 43 dengan menggunakan grid, bisa juga 30 kali 35, tapi di sini kami menggunakan 35 kali 43. Baik Ibu, sebelum ekspos saya akan berikan aba-aba. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, dan tahan ya Bu. Faktor eksposi di sini yang kami gunakan yaitu KIVI-nya 80 dan MAS-nya 12. Baik Ibu, sebelum mengekspos, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tahan Bu. Oke, selesai Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti saya bantu bangun Bu. Oke Bu. Di sini isi gambar radiogram apendiografi proyeksi AP. Pertama, anatomi yang tampak kolon ascending, tampak kolon transversul, tampak kolon descending, tampak kolon sigmoid, rectum, dan appendix di sebelah sini. Selanjutnya untuk kualitas citranya, densitasnya cukup baik, dilihat dari barium yang terisi pada kolon, tampak jelas, tidak terlihat under exposure maupun over exposure. Selanjutnya untuk kontrasnya cukup baik, bisa dilihat pada appendix yang sudah terisi kolon, tampak jelas, tampak lebih opak, dan udara yang tampak radiusan maupun subfisinya yang tampak abu. Selanjutnya untuk ketajamannya cukup baik, terlihat pada austra pada kolon, letih austra pada kolon yang terlihat dengan jelas tanpa adanya distorsi maupun blur. Selanjutnya untuk detailnya cukup baik, bisa dilihat pada rabicula pada tulang vertebrae maupun vertebrae lumbal maupun tulang pelvis, dan struktur anatomi terkecil seperti appendix maupun lumen pada kolon. Selanjutnya kriteria radiografnya dikatakan sudah TUAP, tidak ada rotasi pada pasien, dan tampak vertebrae lumbar berada pada pertengahan, dan kedua crista iliacanya tampak simetris. Dan di sini juga tampak seluruh kolon dan appendix, tampak juga marker R. Dan di sini tidak terdapat identitas pasien. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa gambar radiografi ini tidak dapat diterima maupun memiliki marker, tapi dia tidak memiliki identitas pasien. Mungkin sekian